Nah, yakin dan percaya nah, ibadah. Setiap musim hidup
dalam Tuhan, dan Engkau tahu perjuangan kami di dalam Tuhan. Bapa, Engkaulah yang menyelidiki setiap hati kami, dan Engkau mengenal setiap hati kami. Terima kasih Bapa, puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarlah itu berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. WL Singer Musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, melalui firman-Mu, Tuhan akan menasehati kami, Tuhan akan menegur kami, Tuhan akan memperingatkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu, dan hamba-Mu boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Puji Tuhan ya, kembali Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Ya, kalau kita boleh bersekutu dengan Tuhan, dan kita boleh juga bersekutu di dalam sakramen perjamuan kudus ini, itu semuanya adalah kemurahan Tuhan. Amin saudara? Amin ya. Kalau bukan kemurahan Tuhan, waduh nggak tahu kita bagaimana ceritanya ya saudara ya. Ya, puji nama Tuhan. Sekalipun kita dibatasi dengan satu peraturan pemerintah ya, di depan juga di sana ada polisi yang juga mungkin memantau kita juga ya saudara ya. Sekalipun kita dibatasi dengan protokol kesehatan, dengan durasi ibadah kurang lebih 1 jam, tidak boleh lebih ya saudara, tapi ini tidak akan mengurangi kita untuk menerima berkat Tuhan. Bahkan dengan iman kita bersyukur kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara? Amin ya. Jadi pada pagi hari ini kita harus yakin saya berjumpa dengan Tuhan, dan saya akan masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini ya. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung saja, kita akan melihat firman Tuhan melalui Filipi 4 ayat 13. Ayat ini sudah sering kali kita baca, tetapi inilah yang saya dapat dari Tuhan, dan inilah yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara pada pagi hari ini ya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Silakan saudara dapat melihat di layar LCD. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Setiap penulisan di dalam Alkitab tidak pernah salah. Dikatakan segala perkara. Jadi bukan 1 perkara, 2 perkara, 3 perkara. Tidak, saudara. Tetapi dikatakan segala perkara. Kalau diawali dengan kata segala, segala itu artinya macam-macam. Bukan hanya sesuatu perkara. Kalau sesuatu perkara itu hanya 1 perkara. Tapi ini segala perkara, berarti macam-macam. Dan kalau dikatakan perkara, saudara, ya, kalau kita mengupas arti kata perkara, perkara itu identik dengan 1 masalah, persoalan, pergumulan, dan lain-lain. Ya, itulah perkara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan macam-macam persoalan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, semua kita saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Tidak ada orang yang tidak menghadapi itu. Selama kita berada di dalam dunia, itulah yang dihadapkan kepada kita manusia. Apa itu masalahnya? Apa itu persoalannya? Macam-macam saudara ya. Ada yang sakit, ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan lain-lain. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dapat aku tanggung. Siapa di sini aku? Akunya aku kecil saudara. Ku tanggung. Berarti saya dan saudara dapat
saudara super ya, saudara hebat ya. Tapi firman Tuhan katakan segala perkara dapat aku tanggung, dapat saudara dan saya tanggung, dapat kita hadapi, dapat kita jalani, dapat kita lakukan. Mengapa saudara kita dapat semuanya itu saudara? Karena dilanjutkan lagi dikatakan di dalam Dia. Dianya siapa saudara? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang Dia lakukan buat kita? Dikatakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Dia lakukan buat kita? Nah, inilah kunci dari ayat ini. Apa yang Dia lakukan? Dia memberi kekuatan kepada siapa saudara? Kepadaku, kepada saudara dan saya. Apapun itu masalahnya, segede, segunung, besar, apapun masalahnya, Tuhan katakan, aku dapat menanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Ya, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita akan rasanya tenggelam terus, ya, yang kita hadapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya kekuatan yang sangat-sangat kita butuhkan. Betul saudara, kekuatan. Ya, celaka saudara kalau kita berkata kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita mengandalkan kekuatan kepada manusia. Oh, itu berbahaya dan celaka saudara. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Bahaya saudara. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Satu-satunya kekuatan yang dapat kita andalkan adalah melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari kita akan lanjutkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Di situ apa dikatakan oleh firman Tuhan? 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita akan melihat apa yang Tuhan katakan di sini. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya bacakan buat saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, sekali lagi, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, ini ayat firman Tuhan yang sangat memberikan kekuatan kepada kita, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Ya, apa sih kita? Siapa sih kita? Bagaimana sih kita? Kita mau mengandalkan kekuatan kita, nggak bisa, saudara. Ya, saudara. Ya, ini sebuah, ya, mau dikatakan kesaksian, silahkan ya, saudara, boleh ya. Kita boleh mengkonsumsi obat-obatan, ya. Sekarang ini banyak sekali promosi obat-obatan, ya saudara ya. Kita boleh mengkonsumsi obat-obatan, mungkin itu melalui suntikan, mungkin itu melalui apa saudara? Apa ya? Itu herbal, mungkin melalui suplemen. Nah, itu yang kita minum ya. Tapi ya, itu hanya untuk kekuatan fisik kita. Lalu bagaimana dengan kekuatan iman kita? Bagaimana saudara? Ya, satu-satunya Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan, baik secara fisik maupun secara rohani. Tidak ada lain selain Tuhan yang dapat memberikan kekuatan secara ekstra kepada kita. Sedikit saya akan menyampaikan kesaksian saya, saudara.
Waktu saya sakit, saudara, banyak orang yang menasehati saya, harus makan makanan yang bergizi, tidak usah enak, pokoknya yang bergizi. Ya, saya makan, saudara. Saya minum obat, saya minum vitamin. Ya, saudara ya, waduh. Ya, cukup juga ya pengeluaran makanan-makanan yang bergizi ya, saudara. Saya harus minum obat. Saya pakai BPJS, selama saya berobat itu saya pakai BPJS Mandiri kelas 1. Tetapi memang tidak bisa di-cover semuanya. Kalau ada obat-obat yang seperti vitamin yang mahal itu, saudara, wow, kita harus beli sendiri, saudara ya. Tetapi puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Melalui kesempatan ini, saya berterima kasih kepada khususnya ibu-ibu ya, saudara ya, yang sudah memperhatikan saya dengan mengirimkan makanan-makanan sehingga saya dapat memakannya dengan nikmat. Saya mendapatkan rupiah, terus terang aja, saudara, disitulah saya dapat memberikan obat-obat yang cukup mahal harganya, saudara ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memenuhi apa yang selalu menjadi kebutuhan saya. Saudara, hari-hari ini, saya katakan hari-hari ini ya, saudara ya, betul-betul Tuhan itu sedang memproses saya supaya saya mengintrospeksi diri saya. Tadi dikatakan pujian yang terakhir, selidikilah aku ya Tuhan, selidiki aku Tuhan. Itu memang perlu, saudara. Jadi saat-saat ini, saudara, Tuhan sedang benar-benar memproses saya. Beberapa minggu ini saya sakit lagi, saudara ya. Ya Tuhan, sembuhkan saya, tolong saya. Tetapi saudara, beberapa saat kemudian Tuhan menegur saya, Tuhan menempelak saya. Dia mengingatkan kepada saya, kamu hanya minta, minta, dan minta. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh meminta loh, saudara. Firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Saya minta, tapi Tuhan menegur saya, saudara. Kamu hanya minta, 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 tak. Saudara yang kekasih, Tuhan menegur saya dengan caranya Tuhan. Saya sepertinya hanya sekali lagi meminta dan meminta. Sepertinya saya memaksa kehendak Tuhan untuk menyembuhkan saya. Dan Tuhan ingatkan saya supaya saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam doa saya kemudian saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya sakit, saya menerima, Tuhan. Saya menerima sakit ini, tapi yang saya minta, dan saya tetap bersyukur, saudara. Dalam saya mengalami kesakitan itu saya belajar untuk tetap bersyukur. Dan saya hanya minta, berikanlah saya kekuatan selama saya harus menahan sakit. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Berikan saya kekuatan, Tuhan, untuk saya dapat menahan sakit dan perih ini, Tuhan. Soal penyembuhan itu adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Tuhan bekerja menurut waktu dan caranya Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Melalui apa yang saya alami, benar-benar Tuhan memproses saya. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Saya benar-benar memberikan kesaksian ini, kesaksian yang nyata, dan supaya ini menjadi berkat apa yang sudah saya alami, bahwa saya tidak minta, tetapi saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hari Jumat jam 6 lebih, saudara, saya kehabisan nasi dan saya menyuruh pembantu saya buka pintu depan. Saya katakan, Nurul, tolong belikan lontong.
karena nasi saya habis. Dan setelah itu saya kembali menutup pintu. Saudara tahu ya, rumah saya itu ada kayak gini loh saudara. Apa? Tangga. Undak-undakan. Nah gitu ya. Nah, saya berada di undak-undakan yang pertama. Saya mengunci pintu. Kemudian saya berbalik. Saya hilang keseimbangan. Saya mestinya dari tangga kedua, saya harusnya ke tangga yang di situ. Tetapi karena saya kehilangan keseimbangan, tidak tahu bagaimana, saya belum jatuh. Saya badannya kan masih gemuk ya saudara ya. Semua mereka ada di kamar. Saya cuma berkata, saya sempat menahan dengan tangan saya, dengan maaf bicara, dengan ini saya saudara. Saat itu saya tidak merasakan sakit tangan dan kaki, jangan sini, saya tidak merasakan sakit. Tidak, jujur. Anak saya Rika sudah kebingungan. Tenang, saya masih bisa ngomong. Setelah itu, saya merasakan saya tidak pusing, saya tidak apa-apa. Tenang. Saya dibiarkan tetap duduk, jongkok di situ. Saya katakan, jangan diangkat. Ya, biarkan aja mama begini. Langsung apa saudara? Yang saya pegang adalah kepala saya. Kepala saya langsung benjol, sebesar telur ayam. Saya katakan kepada anak saya, cepat ambil samhong. Bagi saya samhong itu obat yang sangat mujarab saudara. Ambil samhong cepat. Langsung dibelongi, disok samhong itu ke bendolan saya. Saya bilang, oh Tuhan tolong. Tapi tidak rasa sakit saudara, cuma bendol. Saya langsung ingat cucunya Bapak Herling Muel pernah jatuh bendol ya. Itu anak kecil saudara ya. Saya juga di kepala di sini. Sudah agak tenang, saya langsung akhirnya bisa duduk. Dan saya berpikir, ini biasanya kalau baru jatuh sih nggak apa-apa, tapi nanti malam nggak cenut-cenut ya apa ini ya. Waduh, namanya manusia saudara ya, saya khawatir. Ayo PSL antar mama ke rumah sakit ya, periksa Saudara, ke rumah sakit itu bukan berarti opname ya saudara ya. Saya periksa. Saya diperiksa, tensi saya 130/80 normal. Oksigen dalam darah saya sangat amat bagus, 98. Bagus sekali. Terus dipegang sama dokternya. Oh, enggak apa-apa Bu, ini cuma kena benturan. Iya dok, tapi ya saya pusing, enggak, muntah, enggak. Saya bilang gitu, memang apa adanya saya bilang. Tapi begini aja Bu, kalau ibu mungkin khawatir, gimana kalau CT scan? Dik duk. CT scan itu tidak saya dibujuki kan saudara ya. Akhirnya saya berkata, dokter, saya pakai BPJS. Tidak apa-apa CT scan. Tidak apa-apa. Gratis kalau BPJS, mandiri ya Bu ya? Iya. Tidak apa-apa. Nah, saya kasih surat pengantar. Surat pengantar, diantar Erifati. Saya langsung CT scan, menunggu hasil keputusan CT scan. Dak dik duk hati saya saudara. Sudah selesai dan hasil CT scan itu dibawa lagi ke dokter, dibaca. Puji Tuhan saudara, hasilnya semua aman semuanya, tidak ada apa-apa dan hasilnya bagus sekali. Hasil CT scan kepala saya katakan, saya di depan dokter, saya tidak malu-malu, saya katakan puji Tuhan.
Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Itulah pertolongan Tuhan. Terus seperti gelombang, belum selesai datang yang satu, tetapi inilah cara Tuhan memproses saya. Dan saya tahu setelah itu saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya akan melihat satu pelangi. Setelah ada apa, saudara? Setelah ada hujan itu ada pelanginya, saudara ya. Itulah pertolongan Tuhan bagi saya. Dan saya tahu segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya tetap mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada tadi malam saya berdoa, izinkan saya untuk melayani Tuhan, melayani sidang jemaat Tuhan. Saya sangat mengasihi sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Saya berdoa kepada Tuhan, izinkanlah saya untuk saya boleh melayani Tuhan. Dan pada saat ini, puji nama Tuhan, saya boleh berdiri di hadapan saudara, ya, dengan seperti ini, saudara. Dan inilah kemurahan Tuhan. Saya tahu saya punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, saudara dan saya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Baik saudara, kita akan menaikkan pujian. Hanya saya undang petugas perjamuan suci dan saudara Elifati untuk memimpin.
kami tangguh di dalam Dia, dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Hanya Yesus satu-satunya menjadi penolong kami yang sejati. Tuhan berkati hamba-Mu, gembala kami dalam menyampaikan firman. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Kami memberkati gembala, berkati dengan berkat-berkat surgawi, berkat jasmani rohani. Tuhan berkati. Dan kami jemaat Tuhan yang menerima firman-Mu, jadikan firman-Mu menjadi rema dalam hati dan kehidupan kami. Dan sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan, kalau ada barang sesuatu dalam hati kami, Tuhan ampunilah kami. Ampunilah anak-anak kami, keluarga kami, suami dan istri. Tuhan, segala dosa dan pelanggaran Tuhan, Tuhan hapuskan itu, supaya jangan menjadi penghalang berkat Tuhan bagi kami. Kami menerima perjamuan kudus ini sebagai pengorbanan Tuhan bagi kami. Di atas kayu salib tubuh-Mu korbankan bagi kami sebagai penebus dosa. Darah menghapuskan segala dosa kami, sehingga menyucikan kami menjadi manusia baru. Kami mengingat kembali dalam persekutuan ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang melayani dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam perjamuan kudus ini. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Segala perkara, dilepas dari plastiknya terlebih dahulu. Saya akan berdoa.
Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Kesempatan yang baik dan indah bagi kami boleh masuk di dalam sakramen perjamuan suci, di mana kami boleh semakin mendekatkan diri kami lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukannya itu semuanya, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak masuk di dalam persekutuan ini. Kami yakin dan percaya melalui sakramen perjamuan suci ini, kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, dan inilah adalah janji Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa cawan anggur yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati, dan dengan iman kami, apa yang kami perlukan Tuhan nyatakan. Segala sesuatu kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.